wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Anwar Fitri Hayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rati Anggreni pertama, saya Punya Betari, saya Isyana Sinodis, saya Iqbal Omar Rasulullah. Nah, di sini kami akan kami mengambil usaha sehat, yaitu es telang segar. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih yang melatar belakangi pengambilan atau penjualan es telang ini? Nah, jadi seperti yang kita tahu, perubahan hidup atau meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Nah, jadi kesehatan di sini yaitu masyarakat tentu menginginkan badan yang sehat tentunya. Mereka pasti akan membeli minuman atau makanan yang sehat. Nah, jadi kita tren global telah mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari varian makanan dan minuman yang selain sehat tetapi juga lezat tentunya. Nah, kami memperkenalkan es telang segar, sebuah minuman sehat berbahan dasar es telang yang dikenal dengan warna birunya yang alami serta memiliki khasiat kesehatan yang ditawarkan. Selain itu, es telang segar juga tidak hanya memberikan kesegaran, tetapi juga menjadi pilihan minuman yang sehat yang dibutuhkan oleh masyarakat modern yang akan peduli akan kesehatannya. Nah, saya akan menjelaskan aspek hukum. Nah, jadi aspek hukum di sini yaitu bisnis es telang akan melibatkan pengalaman lisensi dan izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis makanan dan minuman di wilayah terkait. Ini termasuk memperoleh surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, dan sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan setempat. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Nah, jadi aspek lingkungan ini adalah bisnis yang memprioritaskan penggunaan bahan kemasan yang dapat teruraikan secara hayati dan dapat didaur ulang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa es telang ini terbuat dari bunga telang yang dapat teruraikan atau dari bahan kayak tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, praktik pengolahan limbah akan mencakup pemilahan dan daur ulang limbah serta pengomposan limbah organik. Nah, aspek ekonomi yang pertama yaitu potensi pasar. Nah, es telang ini menawarkan kombinasi rasa yang unik dan manfaat kesehatan, dijadikannya pilihan yang tepat dan sesuai tren konsumsi modern. Yang kedua yaitu biaya operasional. Nah, modal kerja kami yaitu sebesar 5.200.000 per bulan diperlukan untuk mendukung operasional sehari-hari. Yang ketiga yaitu analisis keuangan. Nah, MVP sebesar 88.600.000 menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga menguntungkan. Nah, karena MVP ini lebih dari nol, es telang ini sangat layak dijalankan tentunya. Nah, kondisi ekonomi yang stabil, konsumen cenderung lebih berani untuk menghabiskan uang pada produk-produk baru, termasuk minuman sehat seperti es telang segar. Nah, selanjutnya yaitu aspek sosial dan politik. Nah, usaha es telang ini memberikan dampak yang sangat signifikan atau nyata, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, dari sisi politik ini, usaha es telang ini turut menyesuaikan diri dan regulasi yang berlaku. Usaha ini harus dijalankan secara legalitas yang lengkap seperti nomor induk berusaha, izin produksi industri rumah tangga, dan juga memungkinkan sertifikat halal dari MUI. Nah, mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan atau dijabarkan oleh rekan saya yaitu Vidya. Kepada Vidya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Lanjut kita masuk kepada aspek pasar dan pemasaran. Nah, ada analisis pasar kualitatif itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada permintaan produk, yang kedua yaitu permintaan masa lalu, yang ketiga proyeksi permintaan, dan selanjutnya itu faktor-faktor. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan permintaan produk. Nah, di mana saat sekarang ini maraknya penjualan minuman yang manis, di mana potensi manfaat kesehatan dan terkait dengan bunga telang ini di sini menarik perhatian untuk meningkatkan minuman herbal yang berguna bagi kesehatan. Nah,
sebelumnya itu banyak minuman-minuman manis yang digemari oleh konsumen. Nah, dengan itulah adanya peningkatan atau permintaan dari konsumen terkait dengan minuman ini. Nah, pasar minum siap saji di Indonesia telah tumbuh dengan stabil selama 5 tahun terakhir ini, termasuk juga pada minuman es telang ini. Selanjutnya itu proyeksi permintaan. Nah, di mana dalam proyeksi permintaan ini dipengaruhi oleh dua faktor ini. Yang pertama itu yang tadi permintaan produk, dan yang kedua itu permintaan masa lalu. Nah, di mana di sini dapat lebih merangsang permintaan melalui pemasaran yang efektif, inovasi produk dan ekspansi ke pasar baru. Selanjutnya itu ada faktor-faktor. Nah, ada beberapa faktor-faktor. Yang pertama yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada preferensi konsumen terhadap rasa, manfaat, kesehatan, harga, kemudahan, dan citra merek. Di mana di sini preferensi konsumen ini mereka melihat bahwasanya ada saat menikmati minuman itu apa yang mereka rasakan. Selanjutnya itu ada manfaat dari kesehatan. Bahwasanya kita tahu bahwasanya es telang ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya itu kesehatan jantung. Yang harga, nah, harga dalam es telang ini itu sangat mudah dikantong sehingga orang mudah untuk membeli ini. Next. Selanjutnya kita masuk kepada analisis pemasaran. Nah, ada 3 poin dalam analisis pemasaran. Yang pertama itu ada segmenting, yang kedua itu targeting, dan ketiga itu positioning. Kita masuk kepada segmenting. Nah, apa sih segmenting itu? Nah, segmenting ini menurut Kotler Armstrong 2012 yang katakan bahwasannya segmenting ini adalah strategi penting untuk program pemasaran agar pemasaran itu dapat terjalankan. Nah, di mana segmenting ini kalau dikaitkan dengan usaha kami, yaitu yang pertama kita bahas terkait dengan demografi, yaitu ada usia, jenis kelamin dan juga pendapatan. Nah, kita bahas tentang usia. Nah, bahwasannya es telang ini kami mentargetkan kepada usia anak-anak, remaja dan juga dewasa. Namun kami lebih memfokus kepada konsumen kami yang dewasa yang menggemari minuman ini, minuman yang berbahan herbal ini. Selanjutnya itu ada berdasarkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kami mentargetkan kepada perempuan dan laki-laki. Namun kami lebih memfokus kepada perempuan yang menggemari pencipta rasa minuman yang herbal dan terbuat dari bahan alami. Selanjutnya itu ada pendapatan. Nah, kami mentargetkan pasar kami ini kepada konsumen yang memiliki pendapatan yang di bawah atau menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi kami mentargetkan harga ini sesuai dengan kantong dan ramah di kantong. Selanjutnya itu berkaitan dengan psikografi. Nah, psikografi ini adalah tindakan di mana ada beberapa psikografinya, yaitu ada gaya hidup di mana kami ini mentargetkan kepada orang yang aktif dan sadar akan kesehatan. Dan yang kedua itu minat. Nah, kami mentargetkan pada merek yang memiliki minat pada produk herbal dan yang berbahan alami serta gaya hidup yang sehat. Selanjutnya itu behavior. Nah, apa sih behavior ini? Nah, behavior ini adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen, yaitu ada kebiasaan dan kesadaran kesehatan. Nah, kebiasaan ini adalah konsumen ini kita itu melihat bahwasannya konsumen itu mencari minuman yang segar, yang berbahan alami, yang tidak membawa penyakit. Selanjutnya itu ada kesadaran kesehatan. Dan di mana kesadaran kesehatan ini dikatakan bahwasannya kami melihat konsumen yang lebih membeli produk minuman yang berbahan alami dan tidak memiliki kandungan yang aneh-aneh. Selanjutnya itu targeting. Nah, targeting ini adalah bagaimana kami mentargetkan produk kami itu, ke siapa kami mentargetkannya. Nah, yang pertama itu kami memfokuskan kepada pencinta herbal. Nah, di mana dikatakan bahwasanya es telang ini adalah minuman herbal yang kaya akan manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan. Di mana konsumen yang mencari manfaat kesehatan dari bahan yang alami dalam berbagai usia, termasuk itu anak-anak tadi, remaja dan juga dewasa. Selanjutnya itu positioning. Positioning ini adalah dikatakan bahwasanya pemosisian produk. Nah, di mana dalam pemosisian produk ini kami melihat adanya bagaimana identitas dari suatu dan citra merek dari es telang ini. Yang pertama itu kami melihat dari manfaat kesehatan. Nah, dikatakan bahwasanya es telang ini memiliki banyak manfaat seperti tadi yang saya katakan. Nah, produk dengan citra merek ini mencerminkan gaya hidup sehat dan modern sehingga dapat menarik perhatian kaum muda serta keluarga. Next.
Nah, SWOT ini digunakan agar kita dapat mengetahui bahwasanya usaha yang kita jalankan itu layak atau tidaknya dan memiliki kekuatan, kelemahan dan juga peluang dan ancaman. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, produk ini memiliki kekuatan dalam bentuk keunikan, di mana saat sekarang ini kita jarang sekali menemukan minuman yang berbahan herbal dan sehat. Di mana saat sekarang ini hanya tren berbagai macam minuman seperti minuman manis yang mungkin akan membuat kesehatan kita itu tidak terjaga. Nah, di sini es telang ini memiliki kekuatan dari sana. Mereka itu unik. Dikatakan unik itu kenapa? Karena mereka itu memiliki warna-warna yang khas sekali seperti di gambar, itu menarik perhatian dari konsumen, di mana mereka tuh kepo. Nah, ini minuman apa sih? Dari apa sih bahannya? Jadi orang itu tertarik untuk membeli minuman ini. Yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Nah, di mana dikatakan bahwasannya jika kami memproduksi produk ini dengan secara banyak, tentu akan mengalami yang namanya peningkatan untuk biaya operasionalnya, dan di mana di sini penggunaan bahan baku alami akan berproduksi ini seperti minuman telang ini tentu membutuhkan biaya produksi yang banyak tadi. Nah, sehingga ini yang menjadi kelemahannya, karena kita tidak tahu apakah usaha ini akan maju ke depannya atau tidak. Namun mungkin kita akan antisipasi dari biaya produksinya. Selanjutnya, di mana tren-tren saat ini itu mereka berfokus kepada minuman-minuman yang berwarna yang tidak sehat. Jadi kelemahannya di sini adalah orang beranggapan bahwasanya es telang ini memiliki warna yang ada pengawetnya, padahal tidak. Selanjutnya itu ada opportunities, yaitu peluang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya es telang ini memiliki peluang yang sangat besar di pasar-pasar lain, di mana saat sekarang ini kita banyak menemukan yang namanya minuman-minuman yang bergas dan juga minuman yang manis yang tidak sehat. Jadi di sini es telang segar ini berpotensi besar untuk terus berinovasi dalam mengembangkan varian yang baru dari produknya, baik itu dalam varian lemon yang menambah cita rasa dari produk ini, dari manfaat kesehatannya ditambah dengan lemon, ditambah dengan susu. Jadi orang itu ini memiliki peluang yang sangat besar sehingga banyak varian lainnya. Yang selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Nah, di mana ancaman dari produk ini yaitu terkait dengan tren, di mana dikatakan bahwasanya tren saat ini berkaitan dengan adanya tren-tren TikTok yang masuk terkait dengan minuman-minuman seperti boba dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini kelemahannya bahwasanya orang beranggapan kalau minuman herbal itu adalah minuman yang tidak enak dan tidak ada rasanya sama sekali. Namun di sini es telang ini menawarkan hal yang berbeda. Nah, di mana selera konsumen dalam hal minuman sangat cepat berubah. Nah, di mana tren dikatakan ini mereka cepat berubah sehingganya jika es telang ini tidak diinovasikan tentu akan kegagalan. Next. Kita masuk kepada beberapa pemasaran 4P. Yang pertama itu kita masuk kepada produk. Nah, di sini es telang segar itu adalah minuman herbal yang berbahan dari bunga telang yang memiliki varian-varian yang jika dikombinasikan dengan lemon itu akan berubah warna, dan juga jika dikombinasikan dengan susu itu akan juga berubah warna. Dan tentu juga memiliki kemasan yang menarik dari bunga telangnya. Yang selanjutnya itu range, di mana di sini biaya dari es telang ini kami sesuaikan dengan strategi pemasaran dari kompetitor kami. Bahwasanya minuman-minuman saat sekarang ini tuh banyak harganya dari 5.000 sampai dengan 7.000. Nah, kami juga menerapkan hal seperti itu, di mana kami melakukan penetapan harga yang berbasis nilai yang mencerminkan kualitas dan manfaat kesehatan produk ini. Selanjutnya itu ada range. Nah, di mana kami melakukan penjualan itu secara langsung itu dari penjualan expo dan juga langsung, dan juga penjualan langsung di toko serta platform e-commerce, kemitraan dengan kafe-kafe tertentu, dan juga kami melakukan promosi di Instagram. Selanjutnya itu ada promotion. Nah, promotion di sini kami itu melakukan yang pertama itu dari mulut ke mulut. Bahwasanya kami memiliki produk
yang memiliki banyak manfaat. Disitulah kami melakukan promosi. Nah, selain itu digital marketing. Nah, kami melakukannya itu tidak hanya di Instagram dan media sosial saja, namun kami melakukannya di email dan lain-lain. Serta kami membuat konten-konten menarik terkait dengan es dalam ini. Dikarenakan kan esnya minuman ini sangat indah jika dikombinasikan dengan konten-konten yang menarik. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vindia yang telah menjabarkan materi. Untuk materi selanjutnya mengenai aspek teknis dan teknologis akan dijabarkan oleh rekan saya Iksan Rizky Lubis. Kepada Iksan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek teknis dan teknologis, yang dimana yang pertama itu adalah lingkungan bisnis, dimana dan pemilihan lokasi usaha ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan usaha jasa berskala mikro atau kecil ini, dimana yaitu mengenai kedekatan lokasi usaha dengan usaha lain atau pesaing, kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan penyedia peralatan ataupun perlengkapan produksi. Maka dari itu lokasi yang akan kami temati ini sangat dekat dengan lingkungan atau sebagai tawar. Lokasi yang akan kami masuki juga dekat dengan supplier dan penyedia perlengkapan produksi, penjual sepatu, gula ataupun susu. Nah, yang kedua itu adalah biaya lokasi. Nah, mengenai biaya harga sewa bangunan, ada tidaknya biaya renovasi, tingkat suku bunga, biaya tenaga kerja, dan misalnya pajak. Berkenaan dengan ini, kami akan memilih lokasi yang tidak akan mengenai biaya sewa peralatan bangunan yang mahal. Yang ketiga itu ada luas produksi, di mana luas produksi ini mencakup beberapa area, di antaranya itu area penyimpanan bahan baku, area proses produksi, area pendingin, area membersih, serta area penjualan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada alur proses dan sistem produksi. Di mana analisis kapasitas produksi dan rencana produksi merupakan aspek penting dalam studi kapasitas sejak awal. Di mana kami di sini memulai dengan kapasitas produksi sebanyak 55 cup dan bersiklus produksi. Siklus produksi ini mencakup seluruh proses mulai dari persiapan bahan baku hingga memasak produk siap jual. Nah, rencana produksi ini dirancang fleksibel dan dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Jika permintaan melebihi kapasitas produksi awal, bisnis akan mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas dengan menambah peralatan, memperpanjang jam kerja, atau merekrut tenaga kerja tambahan. Namun peningkatan kapasitas produksi akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga dan biaya produksi tetap terkendali. Yang kelima yaitu analisis rencana produksi, di mana rencana produksi ini terancam produksi dan dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Lalu yang keenam yaitu adalah perlengkapan dan peralatan, di mana peralatan yang kami gunakan di sini adalah freezer digunakan untuk menyimpan dan bahan-bahan yang membutuhkan suhu rendah tetap segar. Peralatan saji meliputi gelas, sendok, sedotan, dan bagian dan lainnya. Untuk yang ketujuh ada analisis layout, di mana ada di sini bisa teman-teman lihat sendiri ada tata letak layout kami, di mana di bagian belakang ada area pendingin dan area bahan baku, serta di depannya ada area pembersihan dan zona produksi, dan paling depannya ada area penjualan. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat ini adalah sketsa dari penjualan kami, di mana merupakan gambar yang kami rancang untuk sketsa dari produk kami ini. Lalu yang kedelapan adalah analisis manajemen kualitas, di mana kualitas kami sangat mementingkan kualitas di sini, yaitu kualitas kesegaran bahan baku, menjaga standar kebersihan yang sangat ketat secara konsisten, memberikan produk berkualitas tinggi. Usaha Estelang ini segar dan dapat memastikan bahwa pelanggan selalu dapat menerima produk dengan segar, bersih, dan berkualitas yang tinggi. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Iksan Rizky Lubis yang telah menjabarkan aspek manajemen dan sumber daya. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari saya mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu mengenai analisis penjadwalan proyek. Nah, yang pertama mengamankan pendanaan penyusunan proposal bisnis. Nah,
seperti yang kita tahu, kami sebelumnya telah merancang proposal bisnis sedemikian rupa mengenai es telang ini. Yang selanjutnya yaitu pengajuan pinjaman. Yang perlu diketahui, kami tidak pernah meminjam untuk penjualan es telang ini. Dan yang kedua yaitu memperoleh izin lisensi seperti yang telah saya jabarkan tadi, mengurus surat izin usaha perdagangan, mendapatkan nomor pokok wajib pajak dan sertifikat kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan fasilitas produk. Nah, kami telah menyiapkan fasilitas produk seperti mungkin stand. Kami juga pernah berjualan di Expo. Kami telah ada stand, tentu ada tempat yang strategis di mana mahasiswa akan mengetahui penjualan kami mengenai produk es telang ini. Nah, yang keempat yaitu pelatihan staff. Nah, kami dalam kelompok ini telah melatih bagaimana cara dalam bekerja dalam kelompok, misalnya dalam penjualan es telang ini pada penjualan Expo di semester yang lalu. Nah, pengembangan materi pemasaran seperti logo, spanduk, dan brosur. Nah, kami juga udah pernah mendesain logo, produk, dan spanduk untuk menarik perhatian konsumen. Bagaimana mereka tahu bahwa es telang ini memiliki manfaat kesehatan yang bagus untuk tubuh dan serta menarik konsumen untuk membeli produk es telang kami. Juga kami membuat konten di media sosial untuk menarik teman-teman kami atau orang-orang terdekat kami supaya mengetahui bahwa kami menjual es telang yang dapat menyehatkan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu peluncuran produk, menentukan tanggal peluncuran dan mengadakan acara produk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kami telah berjualan di Expo, kami telah menentukan jadwalnya, kapan kami memproduksi barangnya. Jadi es telang ini setiap harinya pas kami jual itu segar dan masih baru. Mungkin itulah penjabaran materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya Vindia Mentari. Kepada Vindia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita masuk kepada analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama itu ada manajer puncak, dan di mana manajer puncak ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategi. Nah, di mana suatu manajer puncak itu harus mengetahui strategi apa saja yang dibutuhkan dalam suatu usaha tersebut. Mereka harus tahu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan itu maju. Selanjutnya itu ada manajer keuangan. Nah, di mana manajer keuangan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan bisnis. Nah, mereka harus belajar bagaimana pengelolaan bisnis, arus kas masuk, arus kas keluar, dan juga bagaimana dalam mengatur keuangan di suatu usaha tersebut. Selanjutnya itu ada manajer pemasaran. Nah, di mana manajer pemasaran ini bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Nah, mereka itu harus tahu bagaimana cara memasarkan suatu produk itu, memberitahukan dan mempromosikan produk tersebut agar produk ini sampai kepada konsumen dan dilirik oleh konsumen tersebut. Selanjutnya itu ada manajer produksi. Nah, di mana manajer produksi itu berpegang pada pengelolaan proses produksi, termasuk perencanaan produksi, bagaimana pembentukan pengelolaan produksi tersebut, dan juga melakukan yang namanya proses dalam produksi ini. Nah, mereka harus tahu apa saja langkah dalam suatu produksi. Selanjutnya itu ada manajer rantai pasok. Nah, di mana manajer rantai pasok ini memiliki tugas dalam pemeliharaan rantai pasokan, termasuk pengadaan bahan baku, logistik, dan juga distribusinya. Mereka harus tahu apa saja bahan baku yang diperlukan dalam usaha ini. Selanjutnya mereka harus tahu apa saja alat dalam pelaksanaan atau memproduksi suatu usaha es telang ini. Selanjutnya juga mereka harus tahu bagaimana cara mendistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya direktur seni. Nah, di sini itu bekerja sebagai pengembangan identitas visual merek, termasuk desain logo. Nah, mereka itu melakukan dan membentuk suatu desain logo agar dalam untuk membentuk pengenalan dari usaha tersebut. Selanjutnya itu ada kurir. Nah, kurir ini adalah bertugas sebagai pengiriman produk kepada pelanggan. Mereka mengambil produk namun mengirimnya juga kepada si pemesan produk tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Vindia yang telah dijabarkan. Selanjutnya penjabaran materi oleh Iksan Rizky Lubis.
efektif untuk menarik dan mendapatkan kandidat yang berkualitas untuk bisnis estelang segar. Nah, untuk kriteria kami pertama itu yaitu menggunakan media sosial untuk memasang iklan lowongan, mempromosikan wilayah perusahaan dan berinteraksi dengan calon karyawan. Yang kedua yaitu menargetkan pelajar dan lulusan dari bidang yang relevan. Nah, menargetkan pelajar dan lulusan dari bidang seperti manajemen bisnis, pemasaran, teknologi pangan, atau perwakilan dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kandidat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Bisnis ini dapat menjalin kerjasama dengan universitas dan sekolah kejuruan untuk pada lulusan terbaik. Nah, untuk yang kriteria ketiga yaitu menyediakan program pelatihan, di mana program pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan baru. Sekian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizky Lubis. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Alif. Kepada Alif, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rencana struktur organisasi. Bisa sama-sama kita lihat bahwasanya struktur organisasi kita terlihat dengan jelas di bagian pada BPN tersebut, di mana di dalam struktur ini manajer puncak tentu akan memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi semua aspek. Nah, jadi setiap manajer di dalam bisnis ini akan bertanggung jawab atas keahliannya masing-masing sesuai dengan yang sudah dijelaskan bagaimana kriteria para manajer dan para karyawan yang akan bekerja di usaha minuman estelang segar ini. Nah, seperti yang kita lihat bahwasannya di bagian paling atas itu ada top manager, tentunya salah satu dari anggota kelompok ini yang akan menjadi top manager dari usaha estelang. Selanjutnya financial manager, marketing manager, production manager, supply chain, R&D director, and courier. Di mana itu memang akan kita rekrut dan kita seleksi sesuai dengan kriteria dan kebutuhan dari usaha yang kita jalankan. Next slide. Oke, kita akan membahas tentang aspek keuangan. Bisa kita lihat sama-sama bahwasanya analisis kebutuhan investasi kita terlihat jelas di BBT berikut. Nah, jadi total aktiva tetap itu ada 11.500.000. Oke, next slide. Nah, kebutuhan modal kerja kita bisa dengan jelas sama-sama kita lihat, dan total itu ada 5.200.000, di mana modal kerja itu merupakan biaya yang kita keluarkan per hari atau per bulan untuk jalannya suatu operasional perusahaan. Tetapi dalam hal ini usaha estelang akan mengeluarkan biaya operasional selama hitungan per bulan. Next slide. Nah, analisis biaya operasional. Menurut Henshin dan Lowen, bahwasanya biaya operasional itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, tadi kan sudah kita lihat yang bagaimana jelas angka totalnya itu adalah 5.200.000 dalam biaya operasional usaha estelang segar. Nah, dari sini kita analisis lagi. Bahan baku itu 1 juta, di mana ini mencakup pembelian bunga, telang segar, lemon, gula, madu, dan bahan-bahan produksi lainnya yang diperlukan untuk membuat estelang segar. Di mana pengelolaan biaya bahan baku ini sangat efisien untuk menjaga profitabilitas pada bisnis kita ini. Yang kedua itu ada 1.500.000. Dari mana kami 1.500.000? Di sini kami mendeskripsikan bahwasanya biaya ini mencakup pembelian bahan-bahan tambahan itu seperti es batu, air, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi. Jika tadi berarti ini sama-sama bahan, kita menggunakan rincian biaya tersebut. Yang ketiga itu ada pengemasan 700.000, di mana biaya ini kita campurkan untuk pembelian gelas, tutup gelas, sedotan, dan bahan pengemasan lainnya yang digunakan untuk menyajikan es telang segar kepada konsumen. Nah, utilitas itu apa sih 300.000? Yaitu biaya yang mencakup pembayaran tagihan listrik dan gas yang digunakan dalam operasional bisnis es telang segar ini. 200.000 itu dari mana? 200.000 itu dari transportasi, yang mana ini mencakup biaya transportasi untuk pengiriman bahan baku, pengiriman produk ke pelanggan,
dan keperluan transportasi lainnya. Dan yang terakhir itu ada gaji karyawan 1.500.000. Nah pertanyaannya, apakah kita ada menggaji karyawan tetap? Tentu saja. Ini juga memberikan pembayaran gaji kepada karyawan yang bekerja di bisnis Ruang Segar. Kita memiliki karyawan sesuai dengan kebutuhan dari usaha sekarang ini. Nah, analisis struktur pemodal. Pertama itu pembiayaan investasi yang meliputi stand, printer, peralatan saji, media diskusi, spanduk promosi hingga biaya sewa dari usaha kita. Total akibat tetap kita ada 11.500.000. Yang kedua itu ada analisis struktur pemodalan yang produksi. Total modal kerja kita 5.200.000. Yang telah dirinci seperti kita jelaskan, ada modal 1 juta, modalnya 1.500.000, kemasan dan sedotan 300.000, biaya listrik 300.000, transportasi 200.000, gaji karyawan 1.500.000 misalnya. Nah, struktur pemodalan. Lantas bagaimana berapa modal yang kita peroleh berapa modal yang kita keluarkan dalam usaha Estelong ini? Nah, untuk pemodalan agar lebih jelas, mari kita analisis bersama bahwasanya total modal kita dari investasi itu ada 11.500.000. Nah, ini merupakan biaya modal yang kita keluarkan dalam hitungan tahun. Berarti kita anggap dalam investasi awal dalam suatu usaha bisnis Estelong Segar ini. Yang kedua itu ada 5.200.000. 5.200.000. Ini dapat dari mana? Ini merupakan biaya operasional atau biaya per bulan yang kita keluarkan. Lalu berapa kalau kita hitung dalam per tahun? Maka kita dikalikan 12 bulan. Hasil biaya operasional itu adalah 62.400.000. Ini per tahun. Jadi dengan sudah jelas kita mengetahui bahwasanya biaya operasional total per tahun itu adalah 62.400.000 dan investasi awal kami itu 11.500.000, maka totalnya 73.900 juta. Nah, sumber pendanaan. Next slide. Sumber pendanaan sendiri sebelumnya memang sudah sering dijelaskan oleh rekan kelompok saya di setiap bagian dari struktur dari slide PPT ini, bahwasanya kami menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usaha ini. Maka sumber pendanaan dari investor lain ataupun dari biaya bank kami tidak akan menggunakannya. Kenapa kami tidak akan menggunakannya? Bisa kita jelaskan di slide. Analisis cash flow. Nah, perlu di disclaimer tadi, kami tidak akan menggunakan biaya bank sebagai pinjaman dikarenakan kemungkinan besar ketika kita meminjamkan dana ke bank kita akan mendapatkan bunga 3-20% dalam hitungan tahun. Nah, analisis aliran cash flow. Apabila kita menjual 100 cup itu per hari dikali 5.000 per cup, maka kami akan mendapatkan penghasilan sebesar 500.000 per hari. Jika dikalikan 30 hari, maka kita akan mendapatkan laba sebesar 15 juta per bulan. Nah, ini masih biaya total, belum kita hitung secara bersih. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengetahui laba bersih kita? Maka 15 juta tadi kita kurangi dengan modal tadi kita. Modal kami tadi 5.200.000, biaya operasional 5.200.000 ditambah 500.000. Nah, pertanyaannya dari mana datang 500.000? 500.000 ini kami keluarkan dari biaya lainnya atau biaya maintenance. Kan nggak mungkin kita dalam suatu usaha itu hanya mengeluarkan biaya operasional yang memang kita keluarkan tiap bulan. Pasti ada biaya lainnya yang tidak terduga. Maka kami mengira itu 500.000. Jadi total yang diperoleh laba bersih per bulan itu adalah 9,3 juta. Next slide. Itulah aliran cash flow dari usaha Estelong Segar. Bisa sama-sama kita lihat di tabel berikut ini.
1 tahun harus kas masuk itu 180 juta, ketika kita totalkan semuanya 15 juta dikali 12 bulan maka dapat 180 juta, arus kas keluar itu 68 juta 400 dan arus kas masuk 111 juta 600. Nah, arus kas bersih tahunan itu ada 100 juta 100 ribu. Dari mana dapatnya itu? Kan tadi kan laba arus kas masuk kita per tahun 11 juta 600. Kenapa bisa 100 juta 100? Dikarenakan ini dikurangi dari biaya investasi awal kita per tahun. Kalau tadi belum dikurangi dari biaya investasi awal, maka kali ini untuk mendapatkan kas bersih tahunan kita harus menghitungnya dengan mengurangi investasi awal kita 11 juta 500. Maka dapatlah 100 juta 100 ribu laba paling bersih yang kita peroleh dalam hitungan tahun. Analisis kelayakan investasi atau payback. Yang pertama kita akan membahas payback period, yang mana ini merupakan perhitungan kita dapat kita peroleh dari data hitung-hitungan sebelumnya. Yang pertama itu adalah investasi awal 11.500, modal per bulan 5.200, biaya lain-lain per bulan 500 ribu, total biaya per bulan 5.700, penjualan bulanan 15 juta, pendapatan kotor kita, arus kas bersih bulanan itu 9.300, arus kas bersih tahunan 100 juta 100. Nah, ini dia biaya modal kita 0% tanpa pinjaman, jadi pure dari iuran anggota kelompok dalam bisnis usaha Islam Segar ini. Nah, bagaimana cara menghitung payback period ini? Yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Jadi 11.500 itu datang dari investasi awal kita dibagi 100 juta 100 ribu. Nah, 100 juta 100 ribu ini harus kita perjelas bahwasannya ini merupakan pendapatan paling bersih hitungan per bulan. Nah, jadi kalau kita hitung-hitungan maka pendapatan paling bersih ini kita masukkan ke dalam slide PPT ini. Maka dapatlah 0,114 itu ketika kita dalam hitungan per tahun 0,114 tahun itu sama dengan 1,3 bulan. 1 bulan penuh itu kita anggaplah 1. Jadi 0,3 itu adalah sisanya, maka kita akan mengubah 0,3 bulan ke hari. Jadi tinggal kita kalikan saja 0,3 dikali 30 hari sama dengan 9 hari. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya payback period ini atau merupakan pengembalian modal dalam suatu periode ini usaha restoran adalah sekitar 1 bulan 9 hari, dalam artian bisnis mengalami balik modal dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada average rates of return atau ARR, yaitu rata-rata keuntungan tahunan dibagi investasi awal dikali 100%. Dapat sama-sama kita lihat, ini hitungannya sangat simpel karena ARR ini belum menentukan aspek kelayakan suatu usaha, yaitu 100 juta 100 dibagi 11.500 dikali 100%, maka dapat ARR 870%. Nah, jadi average rate of return dari investasi ini adalah 870% yang menunjukkan bahwa investasi ini menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan modal awalnya. Ini berarti bahwa keuntungan rata-rata tahunan 8,7 kali lebih besar daripada investasi awal. Nah, yang ketiga itu net present value, dimana sama-sama kita lihat begini rumusnya. Cash value bersih per tahun, R itu adalah tingkat diskon atau cost of capital, biaya modal, M itu jumlah tahun, dan IO itu adalah investasi awal. Nah, next itu dia komponen dari NPV kita, investasi awal sama-sama sudah kita ketahui. Maka karena proyeknya 1 tahun dan cost of capital 0%, maka NPV itu dapat dihitung arus kas bersih dikurangi investasi awal dari 100 juta 100 ribu dikurangi 11.500 ribu, maka dapatlah NPV sebesar 88 juta 600
Rp100.000. Nah, apa artinya? Karena NPV itu lebih besar daripada 0, NPV lebih besar 0, dapat disimpulkan bahwasanya usaha es telang segar ini sangat layak dilakukan atau dijalankan. Yang keempat, kita akan menghitung probability index atau PI. Begini Mas, PI sama dengan NPV ditambah 1 ditambah I dibagi I, yang dimana PI itu merupakan profitability index, NPV net present value atau nilai bersih sekarang. Jadi NPV tadi merupakan nilai bersih sekarang atau yang akan kita peroleh di masa depan. Dari next balik lagi. Dan itu adalah investasi awal. Bagaimana cara menghitung PI? Cara menghitung PI adalah 88.600 dengan 88.600 dari NPV yang telah kita hitung sebelumnya ditambah 11.500 dari mana 11.500 dari modal investasi awal usaha ini dibagi 11.500 dari mana 11.500 memang sudah rumus yang telah kita sama-sama kita ketahui tadi, maka dapatlah 8,70. Jadi 8,70 ini tentu lebih besar daripada 1. Nah, jadi cara menentukan PI itu adalah probability index itu tadi satu proyek dianggap menguntungkan dan nilai sekarang dari arus kas masa depan lebih besar dari investasi awal. Nah, jadi semakin tinggi nilai PI, maka semakin menarik proyek tersebut. Apa artinya dalam penghitungan probability index ini? Yaitu setiap Rp 1 investasi awal itu menghasilkan nilai sekarang arus kas sekitar Rp8,70. Nah, rasio PI ini jauh di atas 1. Lagi-lagi menunjukkan bahwasannya usaha es telang segar ini sangat layak dijalankan. Dan yang terakhir itu kita akan menghitung internal rate return. Internal rate return. Atau estimasi RR ini karena NPV tadi sama-sama kita ketahui sangat besar dari investasi awal, maka PI-nya itu sangat tinggi, 8,70. Jadi setiap Rp1 modal menghasilkan Rp8,70. Artinya ARR-nya itu 870%, maka artinya itu IRR itu kemungkinan berada di kisaran 400 sampai 800% per tahun. Ini tergantung distribusi arus kas. Dari mana kita dapat membuktikan 400% ke 800% per tahun? Kita kaliin saja. 11.500.000 modal awal kita dikalikan 400% sampai 800%, pasti hasilnya akan menunjukkan sekitar 86.600.000 dari pendapatan yang kita peroleh. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alif Al-Amar Nasution. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa es telang ini sangat layak dijalankan mengingat manfaat kesehatan yang diberikan serta memberikan daya tarik seperti warna-warna yang cantik. Apalagi es telang ini apabila dikombinasikan dengan madu, susu, nata de coco, serta lemon, warnanya akan berubah sesuai dengan varian yang dikombinasikan. Nah, jadi es telang ini juga memiliki potensi besar pada pasar minuman sehat yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan minuman sehat lainnya. Mungkin sekian itu dari presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.